Seperti yang telah kami bahas pada video sebelumnya, Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP akhirnya resmi akan dimulai konstruksinya pada Desember 2022 ini. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tersebut ditandai dari penandatanganan kontrak kegiatan paket 1 berupa Construction of WWTP JSDP Zona 1 oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan dan penyedia jasa atau kontraktor. Kementerian PUPR bersiap membangun proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP ini berkapasitas 240.000 m3 per hari. Adapun penyedia jasa yang bakal menggarap proyek senilai 3,3 triliun rupiah ini terdiri dari perusahaan asal Jepang Obayasi Corporation, PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA, kemudian PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau JKON, dan JFV Engineering Joint Venture yang tergabung dalam kerjasama operasional atau KSO. Proyek ini ditargetkan dapat menyediakan pelayanan air limbah domestik hingga 80% dari populasi DKI Jakarta dan tuntas pada 2028, seiring dengan proses konstruksi yang diperkirakan memakan waktu selama 78 bulan kalender. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa proyek tersebut membutuhkan kerjasama sekaligus dukungan PUPR kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai rencana, kegiatan JSDP Zona 1 akan terbagi dalam 6 paket pekerjaan konstruksi, di mana 4 paket menjadi kewenangan Kementerian PUPR melalui dana pinjaman luar negeri dan paket lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melalui dana APBD. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusuma Astuti juga menambahkan bahwa dalam pengerjaan konstruksi pengolahan IPAL berkapasitas 240.000 m3 per hari ini akan menggunakan teknologi E2O Plus membran bioreaktor guna melayani 989.389 jiwa atau 220.000 sambungan rumah atau SR. Sejalan dengan Menteri Basuki, dirinya juga berpesan pelaksanaan konstruksi harus berjalan sesuai rencana dan mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terutama di DKI Jakarta. Hal yang tak kalah penting, ia menekankan agar pekerjaan konstruksi berjalan lebih cepat sebagaimana yang diarahkan Menteri PUPR. Untuk diketahui, proyek JSDP diawali dengan penyusunan dokumen The Project for Capacity Development of Wastewater Sector through Reviewing the Wastewater Management Master Plan oleh Japan International Corporation Agency atau JICA pada tahun 2012 silam. Dengan membagi pelayanan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta menjadi 15 zona di mana zona 1 termasuk sebagai salah satu zona pelayanan prioritas jangka pendek. Sebagai tindak lanjut dari master plan tersebut, JICA dan Indonesia menandatangani loan agreement bernomor IP581 untuk pembangunan JSDP Zona 1. Melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat ini, diharapkan akan meningkatkan akses sanitasi aman di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan JSDP Zona 1 terbagi menjadi 6 paket pekerjaan dan 1 paket supervisi konsultan. Kementerian PUPR dalam hal ini akan mengerjakan 5 paket, yang mana paket 1 dimulai pada Desember ini. Lalu, paket 2 adalah Construction of Sewerage in Area 11, paket 3 Construction of Sewerage in Area 12, paket 4 Construction of Sewerage in Pilot Project, dan paket supervisi konsultan. Terkait paket supervisi konsultan, telah ditandatangani kontrak kerja pada 19 Oktober 2022 dengan durasi pekerjaan selama 79 bulan senilai 331 miliar rupiah bersama Oriental Consultant Global Co Ltd, CTI Engineering International Co Ltd, PT Multikara Diguna Jasa, PT Wijaya Karya Persero Joint Venture. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan paket 5, yakni Construction of Sewerage in Area 21 dan paket 6 Construction of Sewerage in Area 22. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta agar proyek JSDP dipercepat penyelesaiannya. Adapun sebelumnya, proyek sistem pengelolaan air limbah terpusat Zona 1 yang digarap oleh Kementerian PUPR membutuhkan waktu 78 bulan kerja atau selesai sekitar tahun 2028. Yang selesainya proyek JSDP ini, nantinya permasalahan sanitasi di wilayah Jakarta bisa terselesaikan. Limbah air kotor, limbah komunal rumah tangga akan sistematis dialirkan ke sistem pengolahan terpadu. Jika sudah benar-benar tuntas, nantinya tidak perlu lagi menggunakan truk kuning atau mobil pengangkut air kotor untuk membuang limbah komunal rumah tangga hingga ke tempat penampungan atau pengolahan.